Aku pernah berpikir bahwa rahasia terbesar dalam hidupku adalah sesuatu yang harus kukubur dalam-dalam, tak pernah boleh dilihat cahaya. Aku pernah yakin bahwa menjadi gay di Jakarta yang ramai ini berarti hidup dalam bayang-bayang, sendirian selamanya. Tapi hari itu, ketika dia tanpa sengaja menukar kotak jusnya dengan milikku di kantin kampus, segalanya berubah, dan aku baru sadar bahwa aku sudah jatuh cinta padanya jauh sebelum rahasiaku terungkap. Namaku Ardi. Usiaku baru 21 tahun, mahasiswa semester akhir di salah satu universitas negeri di Jakarta Selatan. Hidupku biasa saja, kuliah, pulang ke kosan kecil di Tebet, sesekali nongkrong dengan teman-teman yang tak pernah tahu sisi gelapku. Aku tumbuh di keluarga Jawa yang taat, ayahku pegawai negeri, ibuku guru. Mereka selalu bilang, Ardi, nanti cari pacar yang baik, yang bisa bawa ke rumah. Aku hanya tersenyum karena aku tahu pacar yang kuinginkan tak akan pernah bisa dibawa pulang. Hari itu hujan deras mengguyur Jakarta. Kampus basah kuyup, mahasiswa berlarian mencari tempat berteduh. Aku duduk sendirian di kantin, memesan nasi goreng dan kotak jus jeruk. Di meja sebelah ada dia, Rama. Aku sudah sering melihatnya dari jauh. Rama, cowok tinggi semampai, kulit sawo matang khas anak Bali yang merantau ke Jakarta. Rambutnya hitam bergelombang, senyumnya selalu ramah pada siapa saja. Dia kuliah di akultas yang sama, tapi beda jurusan. Kami pernah satu kelas mata kuliah umum, dan sejak itu aku diam-diam memperhatikannya. Rama datang terlambat, basah kuyup, tasnya meneteskan air. Dia memesan yang sama, nasi goreng dan jus jeruk. Pelayan kantin sibuk, jadi kotak jus diletakkan sembarangan di meja. Rama duduk di depanku, tanpa sadar mengambil kotak jus yang sebenarnya milikku. Aku diam saja, terlalu gugup untuk protes. Dia tersenyum, Maya, duduk di sini boleh. Hujannya gila banget. Aku mengangguk, jantungku berdegup kencang. Kami mulai ngobrol. Awalnya tentang hujan Jakarta yang selalu bikin macet, lalu tentang kuliah, tentang dosen yang killer. Rama asli Bali, katanya. Orang tuanya di Denpasar, dia merantau sendirian ke Jakarta untuk kuliah. Jakarta keras ya, bro. Tapi seru juga, katanya sambil tertawa. Suaranya dalam, hangat, bikin aku merinding. Obrolan kami mengalir. Dia cerita tentang pantai Kuta yang dia rindukan, tentang upacara di kampung halamannya. Aku cerita tentang Jakarta, tentang kemacetan di Sudirman, tentang makanan pinggir jalan yang enak. Saat itu aku merasa nyaman. Untuk pertama kalinya, aku bisa bicara dengan cowok tanpa merasa tersiksa oleh perasaanku sendiri. Tapi kemudian hal buruk terjadi. Saat Rama membuka kotak jusnya, yang sebenarnya milikku, ada sesuatu yang jatuh. Sebuah notes kecil yang aku selipkan di saku jaket jatuh ke meja. Notes itu berisi catatan pribadiku, puisi pendek tentang cowok yang aku sukai, tentang rasa yang tak pernah kucapkan. Rama memungutnya, membacanya sekilas, lalu matanya melebar. Ini punya siapa ya? Tanyanya pelan. Aku panik. Wajahku memerah. Aku merebut notes itu pun. Punyaku. Ma, salah ambil jus. Rama tersenyum aneh, tapi tak berkomentar. Kami melanjutkan makan, tapi suasana sudah berbeda. Aku buru-buru pamit pulang, hujan masih deras, tapi aku lebih takut pada apa yang baru saja terjadi. Malam itu, di kosan, aku tak bisa tidur. Aku yakin Rama sudah tahu. Besok pasti dia akan menjauhiku. Atau lebih buruk, cerita ke teman-temannya. Di Jakarta ini, rahasia seperti milikku bisa menghancurkan segalanya. Tapi pagi berikutnya, pesan masuk dari nomor baru, Ardi, ini Rama. Kemarin seru ngobrolnya. Mau kopi bareng gak sore ini? Aku terkejut. Jantungku berdegup lagi. Apakah ini jebakan? Atau dia tak peduli? Pesan dari Rama itu membuatku bingung seharian.
Aku bolak-balik membacanya, mencari makna tersembunyi. Akhirnya aku balas, boleh, di kantin lagi. Kami bertemu sore itu. Rama sudah duduk di tempat yang sama, memesan 2 gelas kopi hitam. Aku tebak kamu suka pahit, katanya sambil tersenyum. Aku duduk, masih waspada. Obrolan kami kembali mengalir. Rama cerita lebih banyak tentang Bali, tentang sawah hijau di Ubud, tentang Estial yang ramai, tentang keluarganya yang mengharapkan dia pulang dan menikah dengan gadis baik-baik. Tapi aku belum mau nikah, bro. Masih mau nikmati Jakarta dulu, katanya ringan. Aku diam mendengar. Lalu dia tiba-tiba bertanya, kemarin notes itu. Puisi ya? Bagus loh. Aku membeku. Iya, iseng aja. Rama mengangguk, matanya menatapku dalam. Aku ngerti kok. Rahasia itu berat ya, kalau dipendam sendirian. Aku terdiam. Apakah dia tahu? Aku tak berani bertanya. Sejak hari itu, kami semakin sering bertemu. Kopi sore jadi rutinitas. Rama ajak aku jalan-jalan di Jakarta, ke Monas saat malam, ke Ancol naik sepeda, ke Mall di Senayan nonton film. Kami seperti teman dekat, tapi setiap kali dia menyentuh bahuku atau tertawa lepas, hatiku bergetar. Aku mulai jatuh cinta. Dalam-dalam. Rama baik, perhatian, selalu ingat apa yang aku suka. Dia belikan bakso pinggir jalan karena aku pernah bilang suka, dia antar aku pulang saat hujan. Tapi aku takut. Aku tahu ini tak akan berakhir bahagia. Di Indonesia ini, cinta seperti milikku dianggap dosa oleh banyak orang. Suatu malam kami duduk di taman dekat kampus. Bintang-bintang Jakarta redup karena polusi, tapi Rama bilang di Bali bintangnya lebih terang. Nanti aku ajak kamu ke sana ya. Aku tersenyum tapi hati pilu. Rama, kamu tahu kan? Aku beda. Dia diam sebentar, lalu memegang tanganku pelan. Aku tahu Ardi. Dari notes itu. Tapi aku nggak peduli. Kamu tetap temanku. Aku menarik tangan, air mata hampir jatuh. Tapi aku suka cowok, Rama. Aku gay. Rama tersenyum lembut. Aku juga, Ardi. Dunia seolah berhenti. Aku menatapnya, tak percaya. Rama cerita pelan, dia sudah tahu sejak SMA di Bali, tapi dipendam karena keluarga dan masyarakat. Di Jakarta, dia lebih bebas, tapi tetap hati-hati. Aku suka kamu sejak pertama ngobrol di kantin, katanya. Malam itu, kami berpelukan untuk pertama kali. Di taman sepi, di bawah lampu kuning redup. Rasanya hangat, aman. Untuk pertama kalinya, aku merasa tak sendirian. Hubungan kami mulai. Diam-diam, tentu saja. Kami pacaran seperti pasangan biasa, jalan tangan di dalam mall yang sepi, nonton di bioskop gelap, tidur bareng di kosanku saat akhir pekan. Rama bikin aku bahagia. Dia ajarin aku masak makanan Bali, seperti lawar atau sate lilit. Kami mimpi tentang masa depan, lulus kuliah, kerja bareng, mungkin pindah ke kota yang lebih toleran. Tapi Jakarta tak pernah diam, teman-teman mulai curiga. Ardi sama Rama kok selalu bareng, kata salah satu. Aku bohong, bilang sahabat saja. Keluarga Rama telepon sering, tanya kapan pulang, kapan bawa pacar cewek. Rama stres, tapi tetap sayang padaku. Aku mulai berani. Aku bilang pada Rama, aku cinta kamu. Beneran. Dia balas, aku juga, Ardi. Dari kotak jus itu. Beberapa bulan berlalu, hubungan kami semakin dalam. Kami seperti pasangan biasa, tapi selalu waspada. Di Jakarta yang heteronormati ini, kami tak bisa pegangan tangan di jalan raya, tak bisa cium di tempat umum. Tapi di kosan, kami bebas. Rama sering menginap, kami masak bareng, nonton drama Korea, tidur saling peluk. Rama cerita banyak tentang Bali. Nanti kita ke sana ya, Ardi.
Aku kenalin ke saudara-saudaraku sebagai teman dekat. Aku tahu itu bohong, tapi aku mengiyakan. Aku mimpi bisa hidup terbuka suatu hari. Tapi konflik mulai muncul. Teman kampus kami, Andi, mulai aneh. Dia sering memandang kami curiga. Suatu hari, Andi tanya langsung pada Rama, "Lo berdua pacaran ya?" Kayak banci gitu. Rama marah, tapi diam. Malam itu, dia cerita padaku sambil menangis. Aku takut, Ardi. Kalau keluargaku tahu. Aku peluk dia. Kita kuat bareng. Tapi yang lebih buruk datang dari keluargaku. Ibu telepon bilang mau datang ke Jakarta. Ardi, ibu kangen. Mau lihat kosanmu, kenal teman-temanmu. Aku panik. Rama harus sembunyi. Saat ibu datang, aku bohong banyak. Ibu senang lihat oto-oto kami bertiga dengan Rama, bilang, "Rama baik ya, anak Bali ganteng." Aku tersenyum paksa. Hubungan kami semakin intens. Kami janji setia, mimpi nikah di luar negeri suatu hari. Tapi Rama mulai ragu. Ardi, aku harus pulang ke Bali setelah lulus. Ayahku sakit, aku anak sulung. Aku takut kehilangan dia. Suatu hari, pengkhianatan terjadi. Bukan dari kami, tapi dari Andi. Dia oto kami berpelukan di taman, kirim ke grup kampus dengan caption jelek. Besoknya, kampus heboh. Orang-orang bisik-bisik, pandang kami jijik. Rama marah pada Andi, tapi lebih marah pada dirinya sendiri. Ini salahku, Ardi. Aku yang bikin kamu susah. Aku bilang tidak, tapi hati remuk. Keluarga Rama tahu dari saudaranya yang kuliah di Jakarta sama. Ayah Rama telepon, marah besar. Pulang sekarang. Jangan bawa malu keluarga. Rama nangis di pelukanku. Aku harus pilih, Ardi. Keluarga atau kamu. Aku diam. Aku tahu, di budaya Indonesia, keluarga nomor satu. Malam itu, Rama bilang, "Aku cinta kamu, tapi aku takut. Mungkin kita harus berhenti." Aku menangis. Jangan, Rama. Kita bisa sembunyi dulu. Tapi Rama pergi ke Bali minggu depan. Sebelum pergi, dia kasih aku kotak jus jeruk. Ingat awal kita, katanya. Aku sendirian lagi. Rahasiaku terungkap, cintaku hilang. Setelah Rama pergi, hidupku hancur. Kampus jadi neraka. Orang-orang menghindar, ada yang ejek langsung. Aku skip kuliah, mengurung diri di kosan. Teman-teman lama menjauh, kecuali satu dua yang suporti diam-diam. Aku telepon Rama setiap hari, tapi dia jarang angkat. Kalau angkat, suaranya dingin. Ardi, ayahku marah banget. Mereka bilang aku harus tobat, cari psikiater. Aku nangis. Kembali ke Jakarta dong. Aku nggak bisa. Keluarga lebih penting. Aku paham, tapi sakit. Aku mulai minum-minum, keluar malam sendirian ke tempat-tempat yang aku tahu ada komunitas seperti kami. Tapi tak ada yang seperti Rama. Suatu hari, surprise. Rama telepon bilang mau ke Jakarta lagi. Ada urusan keluarga. Kami bertemu diam-diam di hotel kecil. Rama peluk aku erat. Aku kangen banget. Malam itu kami habiskan bareng. Rama cerita di Bali keluarganya paksa dia tunangan dengan gadis tetangga. Aku tolak, tapi mereka marah. Aku harap dia pilih aku. Tapi pagi harinya, Rama bilang, "Ardi, aku harus nikah. Demi keluarga." Aku terpukul. Kamu khianati aku. Bukan khianati. Aku cinta kamu, tapi aku takut kehilangan semuanya. Rama pergi lagi. Kali ini benar-benar. Aku depresi berat. Aku cerita pada kakakku yang di Bandung, satu-satunya keluarga yang aku percaya. Kakak Suporti bilang, "Ardi, kamu tetap adikku. Cinta itu indah, apapun bentuknya. Tapi masyarakat Jakarta tak sama.
Aku dipecat dari kelompok karena moral buruk. Aku hampir drop out. Di titik terendah, aku dapat pesan dari Rama atau undangan pernikahannya. Aku hancur total. Waktu berlalu lambat. Aku lulus kuliah dengan susah payah, kerja di perusahaan kecil di Jakarta. Hidupku datar, tanpa Rama. Aku coba move on, pacaran dengan cowok lain, tapi tak ada yang sama. 2 tahun kemudian, surprise lagi. Rama muncul di depan kosanku. Dia kurus, matanya sedih. Ardi, aku cerai. Aku terkejut. Rama cerita panjang, pernikahannya tak bahagia. Istrinya tahu rahasianya, keluarga ribut. Akhirnya cerai diam-diam. Aku salah, Ardi. Aku khianati perasaanku sendiri demi keluarga. Tapi sekarang aku sadar. Aku nggak bisa hidup bohong. Aku marah dulu. Kamu sakiti aku banget. Rama nangis. Main aku. Aku masih cinta kamu. Kami bicara semalaman. Rama bilang dia keluar dari zona nyaman, cerita pada keluarganya yang sebenarnya. Ayahnya marah, tapi ibunya pelan-pelan mengerti. Mereka bilang yang penting kamu bahagia. Aku peluk dia. Kami mulai lagi dari nol. Tapi konflik belum selesai. Masyarakat masih judes. Kami pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta, hidup sederhana. Rama kerja relance, aku naik jabatan. Kami gabung komunitas underground, dapat teman yang sama nasibnya. Suatu hari, ayah Rama sakit parah. Rama pulang ke Bali. Kali ini dia ajak aku datang sebagai teman. Di Bali, keluarga Rama kaget lihat aku. Tapi saat ayahnya sekarat, dia pegang tangan Rama, bilang bahagia saja, nak. Itu yang penting. Ayah Rama meninggal dengan damai. Setelah itu, keluarga Rama pelan-pelan terima kami. Bukan terbuka, tapi tak lagi musuhi. Kini, kami hidup bersama di Jakarta. Tak kaya, tapi bahagia. Kami punya anjing kecil, tanaman di balkon, rutinitas sederhana. Rama masak makanan Bali, aku yang cuci piring. Rahasiaku sudah terungkap, tapi aku tak lagi takut. Aku sadar, cinta sejati butuh keberanian. Kami tak nikah resmi, tapi kami janji sehidup semati. Di mata Tuhan, di mata kami, itu cukup. Suatu sore, kami duduk di taman yang sama tempat dulu berpelukan pertama. Rama kasih aku kotak jus jeruk. Ingat awal kita. Aku tersenyum. Dari kotak jus sampai selamanya. Kami pegangan tangan, tak peduli orang lalu lalang. Jakarta masih keras, Indonesia masih banyak stigma, tapi kami punya satu sama lain. Cinta kami tak sempurna, penuh luka, pengkhianatan diri, konflik keluarga. Tapi akhirnya, kami pilih kejujuran. Kami pilih cinta. Dan itu cukup untuk hidup bahagia. Aku pernah berpikir rahasiaku akan hancurkan aku. Tapi justru saat terungkap, aku menemukan kebebasan sejati. Bersama Rama selamanya.